Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 1 Samuel 31 ayatnya yang kelima. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tema yang akan kita renungkan bersama adalah setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Setiap perbuatan tentu memiliki konsekuensi. Baik itu perbuatan yang positif maupun perbuatan yang negatif, semuanya memiliki konsekuensi. Perbuatan yang negatif tentu akan mendapatkan konsekuensi yang negatif yang biasanya disebut orang sebagai hukuman. Sedangkan perbuatan yang positif seringkali orang tidak menyebutnya sebagai konsekuensi, melainkan reward. Nah, siapa di antara kita pernah mengalami konsekuensi dari perbuatan kita? Tentu semua orang pernah mengalami itu. Di dalam dunia pekerjaan, ketidaktaatan kita terhadap bos atau pelanggaran yang kita lakukan itu akan memberikan konsekuensi kepada kita. Mungkin itu berupa surat peringatan atau bahkan bisa dipecat dari pekerjaan. Di dalam dunia pendidikan, jikalau mahasiswa atau siswa melakukan pelanggaran, itu juga mengalami konsekuensi. Bisa juga berupa surat peringatan atau bahkan drop out dari sekolah tersebut. Nah, saat ini kita akan membandingkan konsekuensi dan reward yang didapatkan oleh dua orang yang berbeda. Saul, akibat perbuatannya yang tidak taat kepada Tuhan, kematiannya begitu menyedihkan. Ia begitu takut menghadapi orang-orang Filistin sehingga ia memutuskan untuk bunuh diri. Kemudian kalau kita juga melihat kepada kehidupannya sebelumnya, sepanjang hidupnya hanya ia gunakan untuk mencari cara untuk membunuh Daud. Kehidupannya tidak membawa pengaruh baik bagi orang yang ada di sekelilingnya, khususnya bangsanya pada saat itu, yaitu bangsa Israel. Sedangkan kehidupan Daud, ia tidak mengerti apa yang akan ia hadapi di depan pada saat Tuhan memilihnya, tapi ia selalu memilih untuk taat pada jalan yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupannya. Sepanjang cerita Daud ini kita bisa melihat karakter yang begitu dekat dengan Tuhan. Daud begitu dekat dengan Tuhannya sehingga di dalam segala kondisi ia selalu bertanya kepada Tuhan. Ia menanyakan segala sesuatu kepada Tuhan dan terus-menerus bersandar pada tuntunan Tuhan di dalam kehidupannya. Maka dari semuanya itu, Daud mendapat reward. Ia selalu menerima kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupannya. Sehingga di dalam Mazmur juga ia dapat menuliskan bahwa sekalipun ia berada dalam lembah kekelaman, tapi ia tidak takut bahaya, sebab gada Tuhan dan tongkat Tuhan itulah yang memimpin Daud. Nah, kehidupan boleh sulit, namun memilih menjadi taat adalah pilihan yang tepat untuk mendapatkan reward kehidupan. Sehingga dalam keadaan sesulit apapun, Daud tidak berbuat kesalahan yang menimbulkan konsekuensi buruk di dalam kehidupannya. Walaupun kita bisa melihat bahwasannya kehidupan Daud itu sangat buruk, tetapi keburukan yang ia alami bukanlah sebagai konsekuensi dari perbuatannya, melainkan ini adalah cara Tuhan untuk membuatnya lebih kuat, dan ia berhasil menjalankan semuanya itu dengan pertolongan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bagaimana dengan diri kita sendiri? Pertanyaan ini akan saya biarkan menjadi refleksi bagi diri kita sendiri, bagaimana kita hidup selama ini, apakah kita sudah benar-benar memilih untuk taat, atau bahkan kita justru menjauh dari Tuhan dan mendapatkan konsekuensi demi konsekuensi atas perbuatan kita.